Oke, yes, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pembelajaran hari ini. Saya selaku moderator memperkenalkan diri, saya Duriga Pasha Indrawati akan memandu acara hari ini mengenai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Deris Sisnugraha tentang disiplin positif dan 5 kontrol guru. Untuk pada hari ini, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Deris, Zoom dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat sekalian. Mohon maaf dan mohon izin, di sini saya akan mengadakan terkait dengan berbagi praktek baik dengan materi disiplin positif dan 5 posisi kontrol. Nah, apa yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan ya? Dasarnya kegiatan kali ini kita punya yang namanya capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini mengulas terkait dengan memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru untuk memperkuat sikap berpihak pada murid. Selanjutnya, terkait dengan latar belakang kegiatan kali ini. Nah, yang pertama, generasi siswa mengalami degradasi dengan bermunculan generasi stroberi. Mereka memiliki keinginan yang tinggi, namun enggan untuk berusaha serta memiliki ketahanan mental dan sikap juang yang rendah. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama bagi warga negara Indonesia, khususnya di kalangan siswa. Namun pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ini di antara pelajar seringkali dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai lokal serta perbedaan budaya dan pandangan. Penguatan profil pelajar dalam memahami dan mengamalkan Pancasila menjadi kunci dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan yang kokoh. Selanjutnya, tujuannya di sini ada 5 tujuan ya. Ada 4 tujuan dari kegiatan kali ini. Yang pertama, diharapkan kita memahami disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami teori motivasi perilaku manusia, konsep hukum dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Sebelum kita masuk kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Okay. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini dapat bisa terlaksanakan dengan baik, kemudian memberikan dampak yang positif pada lingkungan kerja kita. Berdoa dapat dipersilakan menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan kesepakatan kelas pada kali ini. Untuk kesepakatan kelas,
Yang pertama, mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Yang kedua, sersan, yang artinya serius tapi santai. Yang ketiga, resen apabila ada yang ingin ditanyakan. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kelima, menghormati perbedaan pendapat. Dari sini, untuk kesepakatan kelas, adakah yang ingin menambahkan? Ataukah sudah cukup? Apabila sudah cukup, saya minta untuk jempolnya. Nah, terima kasih Bu Intan. Oke, ya, lanjut ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, itu ice breaking. Saya coba ganti tampilan dulu untuk ice breaking. Muncul ya Bapak Ibu terkait, nah ini dia muncul. Oke, selanjutnya saya ingin bermain dulu sebelum kegiatan kita dimulai. Nah, tugas kita, marilah kita mencoba untuk menyebutkan warnanya saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menghidupkan mic-nya agar bisa menyebutkan warnanya saja. Kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kita mulai dari sekarang. Nah, di sini ada warna merah, hijau, biru, coklat, putih, dan kuning. Kira-kira warna apakah yang akan muncul pada gambar berikut? Putih. Oke. Selanjutnya hitam. Selanjutnya lagi hijau, merah, biru, kotak, kuning, hijau, biru, kuning, hijau, biru, putih, biru, kuning, hijau. Nah, ternyata masih ada yang salah juga walaupun saya yang membuat ini. Bu Intan, mohon maaf, suara saya terdengar? Oke, terdengar ya? Terdengar. Siap, terima kasih Bu Intan. Saya kembali lagi ke tampilan tadi. Nah itu adalah kegiatan ice breaking. Harapannya dengan kegiatan ice breaking itu bisa mindfulness dalam kegiatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu makna daripada disiplin. Disiplin itu yang ada di benak Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira apa? Apa yang Anda pikirkan, yang Bapak Ibu pikirkan terkait dengan disiplin yang selama ini sudah tertanam pada diri kita? Yang kedua, bagaimana kita menerapkan disiplin
selama ini. Kita selalu beranggapan bahwa siswa yang disiplin adalah siswa yang patuh dan menurut pada aturan. Jadi selama ini itu kita punya anggapan bahwa siswa yang memiliki disiplin tinggi adalah siswa yang nurut, siswa yang patuh pada aturan. Itu adalah konsep disiplin yang selama ini kita dapatkan, yang kita pahami. Selanjutnya, nah, guru sebenarnya memiliki ilusi ketika mengontrol murid. Pada tampilan ini adalah ilusi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi murid tidak punya pilihan yang lain, sehingga mereka mau untuk dikontrol oleh orang lain. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Disiplin yang sudah kita pahami selama ini adalah disiplin yang bersifat konvensional, di mana disiplin tersebut harus menekankan pada hukuman, fokus pada hukuman, kemudian pendekatannya reaktif. Kalau melakukan ini maka kamu harus seperti ini. Nah, itu reaktif, ya. Kemudian menggunakan cara dengan cara menghukum atau mengancam sifatnya. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan anak itu, kita menghukum. Kalau tidak, ini kamu akan saya. Nah, itu menghukum ataupun mengancam. Selanjutnya, kurangnya fokus pada hubungan. Jadi ketika kita menghukum atau mengancam, kita kurang fokus pada hubungan antara guru dengan murid. Yang kelima, berorientasi pada pengendalian. Jadi seolah-olah ketika kita menerapkan disiplin tersebut, kita itu bisa mengendalikan anak. Dan yang terakhir adalah kurangnya penguatan positif. Disiplin. Ki Hajar Dewantara pada pemikirannya menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi yang mampu mendisiplinkan itu adalah diri kita sendiri dengan sekuat tenaga. Namun ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita akan membiarkan diri kita didisiplinkan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah merdeka iku jarwonya nuromong lepasing pangrih nanging uga kuat kuasa aman diri priyangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan merdeka itu kita mampu memerintah diri kita sendiri. Terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia, bagaimana menurut Bapak Ibu atau peserta webinar terkait dengan perilaku manusia? Motivasi daripada perilaku manusia. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapat hadiah? Ataupun untuk mendapatkan uang? Apalagi kiranya alasan orang melakukan sesuatu. Jadi pada teori motivasi perilaku manusia ini
kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan disiplin. Seperti apa sih disiplin itu, sehingga apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu akan muncul dengan cara kita coba mempelajari perilaku manusia. Terkadang kita sebagai guru pernah melakukan sesuatu hal agar orang lain senang, ataupun kita melakukan sesuatu hal karena agar kita mendapatkan hadiah dari orang lain. Itu merupakan bentuk dari motivasi perilaku manusia. Selanjutnya lagi, 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tiga perilaku manusia ini, 3 motivasi ini disampaikan oleh Diane Goshen pada bukunya Restructuring School Discipline. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada video, mari kita simak bersama. Ini adalah salah satu perilaku di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sana ada seorang guru yang mendapatkan tugas, kemudian diomeli banyak macam ya, sehingga ketika guru itu melakukan tugasnya, dia merasa bahwa dirinya itu mengalami diomeli oleh atasannya, sehingga dia melakukan sesuatu hal, melakukan pekerjaannya itu karena tidak ingin diomeli. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua, teori motivasi perilaku manusia, guru tersebut ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, sehingga pekerjaannya harus cepat diselesaikan. Sehingga orang tersebut, ibu guru tersebut melakukan tugas dengan secepat mungkin. Di sini perasaannya dengan senang hati. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghargai dirinya sendiri. Oke, untuk menghargai dirinya sendiri. Berikut video cuplikannya. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 3 terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, terkait dengan disiplin positif. Terkait dengan disiplin positif, okay. Disiplin positif memiliki arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar, dan yang kedua
kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan discipline atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, ini kata kuncinya. Motivasinya adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini adalah muncul karena motivasi intrinsik di dalam diri seseorang. Selanjutnya, disiplin positif memiliki karakter seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, disiplin positif itu fokus pada kesejahteraan emosional. Jadi kita sebagai guru ketika menerapkan disiplin positif itu hendaknya juga memperhatikan bagaimana kesejahteraan emosional dari para murid. Yang kedua, pendekatannya proaktif. Yang dimaksud proaktif apa? Kita ada komunikasi dua arah. Yang ketiga, mengajarkan dan membimbing. Jadi sifatnya adalah mengajarkan serta memberikan bimbingan kepada peserta untuk mendisiplinkan. Yang keempat, menggunakan konsekuensi yang sejalan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Jadi mendisiplinkan itu sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan daripada pendidikan. Yang kelima, mendorong partisipasi anak. Yang keenam, menghargai dan memperkuat perilaku positif. Selanjutnya, di dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif, yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi terkait dengan lingkungan positif ini sudah terstandarkan oleh standar pendidikan nasional. Nah, apa hubungan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, disiplin positif memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bahwasanya disiplin positif itu karena muncul dari intrinsik dari diri seseorang tersebut, ya, sehingga seseorang tersebut perlu memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Dari nilai-nilai yang mereka yakini tersebut akan muncullah motivasi intrinsik, sehingga disiplin positif ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seseorang akan menjadi superior, ya. Di situ ada bintang sampai 5, ya, menjadi superior ketika dia melaksanakan disiplin positif. Dia mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, selanjutnya terkait dengan standar pendidikan nasional. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi pada standar pendidikan nasional juga ada tujuan mulia dari disiplin positif, yaitu membentuk murid-murid yang berkarakter, punya disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini merupakan standar atau kompetensi-kompetensi yang diharapkan pada diri seseorang atau murid. Dengan begitu,
ketika murid memiliki nilai-nilai kearifan seperti ini, diharapkan murid-murid itu memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan setinggi-tingginya itu yang bagaimana? Yang pertama, dia merasa bahagia untuk dirinya, punya manfaat untuk dirinya. Yang kedua, juga punya manfaat bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar, bagi lingkungan di mana anak-anak tersebut bermasyarakat. Sehingga dengan nilai-nilai karakter seperti ini diharapkan anak-anak itu punya profil yang dapat diterima di masyarakat. Untuk selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Kita ingat lagi pada tampilan sebelumnya ya, bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini terkait dengan disiplin, ya, Bapak Ibu sekalian, antara nomor 1 dan nomor 2 serta nomor 3, manakah yang sekiranya masuk pada disiplin konvensional dan manakah yang sekiranya masuk pada disiplin positif? Apabila kita lihat dari motivasi perilaku manusia ini, maka untuk motivasi nomor 1 dan nomor 2, yaitu terkait dengan menghindari ketidaknyamanan serta hukuman, dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan bentuk dari cara disiplin konvensional. Disiplin yang selama ini mungkin kita terapkan. Namun, terkait dengan disiplin positif, itu lebih cenderung motivasi yang ketiga dari perilaku manusia, yaitu disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi untuk perilaku yang ketiga itu muncul yang namanya self-discipline. Muncul self-discipline dari nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga pada poin yang ketiga ini muncul juga yang namanya motivasi intrinsik. Jadi kesimpulannya, untuk dari 3 motivasi ini, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Saya lanjutkan lagi. Apa hubungannya disiplin positif dengan motivasi perilaku manusia? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkait dengan disiplin positif dengan motivasi perilaku manusia, kesimpulannya seperti tadi ya. Yang pertama, yang kedua adalah merupakan disiplin konvensional, yang ketiga adalah disiplin positif. Jadi terkait dengan disiplin positif itu, yaitu untuk menjadi orang, sosok yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempelajari terkait dengan hukuman dan penghargaan. Apa sih dampak dari hukuman dan penghargaan ini? Kalau kita lihat, hukuman dan penghargaan ini diterapkan pada disiplin konvensional. Kira-kira selama ini kita menerapkan disiplin konvensional itu apa dampaknya? Sebenarnya apa yang terjadi pada si anak? Alfie Kohn, ya, dalam bukunya Punish by Reward yang dicetak tahun 93, dia telah melaksanakan wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995. Mengupakan bahwa Afrika mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn,
secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi dalam teorinya, Kohn telah menyampaikan bahwa mengontrol perilaku seseorang itu sebenarnya adalah menghancurkan potensi. Jadi ketika kita sebagai guru merasa bisa mengontrol seseorang, sebenarnya di situ poinnya kita telah mengawali untuk menghancurkan potensi pada anak. Apa maksudnya potensi? Potensi untuk belajar. Jadi menurut Kohn, secara idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dengan kita tidak mengontrol dengan cara yang baik, maka si anak akan melaksanakan proses untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, pada hukuman ada dua identitas. Identitas yang pertama, identitas yang gagal. Yang kedua adalah identitas yang sukses. Hukuman ini, ketika kita memberikan hukuman, itu termasuk identitas yang gagal, Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan identitas yang sukses, kita bisa melaksanakan pendisiplinan kepada anak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara konsekuensi dan restitusi. Jadi identitas gagal itu hukuman, sedangkan identitas sukses adalah konsekuensi serta restitusi. Apa perbedaannya identitas gagal dan identitas sukses ini? Nah, ketika kita melaksanakan hukuman kepada anak, itu sifatnya adalah menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Namun, apabila kita melaksanakan, maaf, kepencet. Namun, seandainya konsekuensi dan restitusi, konsekuensi akan memberikan dampak sesuatu harus terjadi, tetap, ya. Tetapi untuk restitusi, sesuatu itu harus bisa kita pilih. Jadi ada perbedaan. Kalau yang hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi, konsekuensi itu harus terjadi saja tanpa ada rasa menyakitkan. Nah, restitusi ini merupakan suatu pilihan. Jadi siswa dapat memilih, tidak menghukum. Apakah harus terjadi? Tidak harus terjadi, Bapak Ibu. Tetapi akan terjadi dengan sendirinya terkait dengan kesadaran dan nilai-nilai yang mereka bawa. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Jadi hukuman itu akan membuat anak tidak nyaman dan efeknya jangka panjang. Namun untuk konsekuensi masih tetap menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, namun jangka pendek. Sedangkan untuk restitusi sifatnya tidak membuat ketidaknyamanan, tapi menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Jadi restitusi itu adalah menguatkan. Selanjutnya lagi, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Namun untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Selanjutnya lagi, korban mendapat ganti rugi. Kalau di hukuman pasti akan mendapatkan keadilan bagi si korban, dan untuk konsekuensi si korban diabaikan. Namun untuk restitusi ini, korban mendapatkan ganti. Bedanya itu. Selanjutnya untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Jadi kita ketika memberikan hukuman ke anak, pasti ada perasaan yang tidak enak pada anak. Sehingga anak-anak itu terkadang merasa dendam pada diri kita. Namun kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dia hanya merasa tidak nyaman saja, tidak sampai tersakiti. Namun ketika kita menggunakan restitusi, ya, murid-murid atau anak-anak didik kita akan mendapatkan penguatan. Penguatan apa? Nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi seperti itu. Jadi malah mendapatkan penguatan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Di mana hukuman akan membuat identitas gagal pada si anak,
Namun untuk restitusi dan konsekuensi akan mendapatkan identitas yang sukses. Selanjutnya lagi, sifat dari penghargaan. Ada 3 sifat dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu akan mematikan kreativitas, serta penghargaan itu akan menghukum. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan anak-anak itu kalau dikasih penghargaan pasti akan senang, pasti akan baik. Nah, malah justru di sini kebalikan Bapak Ibu. Ada 3 dampak dari suatu penghargaan. Contoh ini, kita coba ulas satu persatu ya. Kita coba ulas dari satu persatu. Penghargaan menurunkan kualitas. Apa maksud dari penghargaan menurunkan kualitas? Penghargaan menurunkan kualitas itu, contoh, ketika kita memberikan penghargaan ke anak. Anak-anak, nanti kalau semisal kamu mengerjakan tugas dengan tuntas serta yang cepat, maka nanti akan Bapak kasih hadiah. Suatu ketika, kita tidak bisa memberikan hadiah ke anak-anak, dan kita memberikan tugas. Anak-anak, silakan kalian mengerjakan tugas, tapi mohon maaf untuk kali ini tidak ada hadiah. Apa yang terjadi pada anak? Ketika anak-anak dipancing dengan hadiah, maka anak-anak berebut untuk dapat mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun ketika anak-anak itu tidak kita berikan penghargaan, maka semangatnya atau kualitasnya akan menurun. Nah, itu sifat dari penghargaan yang pertama. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Apa yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas? Penghargaan mematikan kreativitas yaitu di saat kita memberikan penghargaan kepada anak, ya, maka akan terdorong anak-anak itu menyelesaikan tugas dengan berbagai cara, sehingga timbul yang namanya kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Namun di sini, apa yang terjadi ketika kita tidak bisa memberikan penghargaan ke anak-anak? Anak-anak akan merasa tidak terpancing, wah tidak ada penghargaan, terus santai saja. Nah, anak-anak bisa merasa seperti itu, sehingga kreativitas anak akan menurun, akan mati. Nah, jadi itulah sifat dari yang kedua terkait dengan penghargaan. Yang ketiga, penghargaan yaitu menghukum. Apa yang dimaksud dengan penghargaan menghukum? Nah, kita coba contohkan contoh ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita ketika memberikan rapot zaman dulu itu ketika kita memberikan rapot di situ ada penghargaan berupa apa? Berupa peringkat kelas. Ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya, apa yang dirasakan oleh si anak? Bagi yang sudah mendapatkan peringkat 1 atau peringkat yang tinggi 10 besar, maka si anak itu merasa senang, merasa bangga terkait dengan hasil atau pencapaian yang sudah didapatkan. Namun, di satu sisi, di sisi yang lain, ya, ketika anak-anak yang mendapatkan peringkat di peringkat 10 terakhir, pasti akan merasa, wah, saya merasa tidak senang karena mendapatkan peringkat yang terakhir. Bagaimana ini? Saya merasa seperti nanti khawatir dimarahi sama orang tua. Jadi ada perasaan takut, perasaan tidak senang yang muncul. Si anak akan merasa dihukum gara-gara peringkatnya tidak baik. Nah, ini suatu penghargaan yang bersifat menghukum. Jadi sebenarnya penghargaan itu seolah-olah memberikan nilai positif kepada anak-anak, namun sejatinya malah memberikan suatu dampak yang kurang baik terhadap anak-anak. Selanjutnya lagi.
Nah, kalau kita simpulkan ya, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif dan disiplin konvensional, bahwasanya disiplin positif itu tumbuh karena motivasi dalam diri manusia. Nah, motivasi dalam diri manusia ini adalah motivasi intrinsik. Sedangkan disiplin konvensional tumbuhnya karena dorongan atau paksaan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sehingga sangat jauh berbeda antara disiplin positif dan disiplin konvensional. Di mana disiplin positif itu tumbuh karena motivasi intrinsik dari seseorang tersebut, sedangkan disiplin konvensional tumbuhnya dari motivasi luar. Contoh dari hukuman atau penghargaan tadi. Nah, sekarang guru harus bagaimana kalau sudah seperti itu? Bagaimana menerapkan disiplin positif? Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar daripada siswa. Dengan mengetahui kebutuhan dasar daripada siswa, diharapkan kita bisa tahu posisi daripada disiplin positif. Kita bisa menuntun anak untuk menerapkan disiplin. Kita bisa menguatkan anak terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh anak. 5 kebutuhan dasar tersebut apa saja? Terkait dengan 5 kebutuhan dasar itu, ada yang pertama, kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan. Yang kedua, kebutuhan dasar terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar mengenai bertahan hidup. Selanjutnya, kita akan coba kira-kira melihat kira-kira kebutuhan dasar ini apa. Saya sudah menyiapkan ada beberapa teks ya. Ada 5 teks yang terkait kita bisa mengidentifikasi kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi. Yang pertama, di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Nah, kira-kira apa yang ingin dipenuhi oleh seorang siswa tersebut terkait dengan kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh siswa tersebut adalah kebutuhan kesenangan. Jadi seorang anak itu akan merasa senang apabila bisa mengerjakan tugas dengan sambil bersenandung. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, apa yang mau dipenuhi oleh anak tersebut terkait dengan jepit rambut baru yang ditunjukkan? Yaitu kebutuhan terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang karena ibu gurunya tidak menyapanya dan tidak memperhatikan jepit baru tersebut. Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi seorang anak itu merasa bosan ketika belajarnya hanya mendengarkan ibu gurunya saja. Si anak ingin memenuhi kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini kebutuhan dasar yang ingin dicapai adalah penguasaan. Si anak merasa sebel karena anak tersebut tidak mampu menggambar dengan rapi. Seandainya gambaran si anak itu rapi, artinya anak itu mampu atau menguasai menggambar dengan rapi, maka anak akan merasa senang. Selanjutnya, nah terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, nah kira-kira apa ya kebutuhan bertahan hidup di kelas? Mungkin bisa memberikan contoh. Di sini sudah saya
spillkan di situ, ada gambar makanan, ya, ada live. Nah, artinya apa? Si anak itu misal, Pak, Bu, saya mau izin mau ke belakang, mau ngapain? Mau ke kamar mandi, Pak. Ayo jujur, coba jujur pada Pak Guru, kira-kira mau ngapain? Iya Pak, saya tadi pagi itu belum sarapan Pak, jadi saya mau ke kantin untuk makan. Oke lah kalau begitu silakan ke kantin, saya kasih waktu 10 menit. Nah, itu merupakan bentuk dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa tahu posisi diri kita. Kita sebagai guru itu adalah posisi penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau juga sebagai pemantau atau manajer. Jadi perlu kita melihat posisi kita sebagai seorang guru terhadap siswa. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak untuk melihat terkait dengan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Yang pertama yaitu membuat kita sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima itu yang paling membuat identitas siswa itu sukses adalah posisi pemantau, dan yang paling tinggi adalah posisi manajer. Nah, disiplin positif ini dalam rangka sebagai guru, harapannya kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba berbagi praktek baik terkait dengan posisi manajer. Di sini kebetulan ada video ya. Mari kita simak bersama. Rizky Pratama, saling dulu. Mas Rizky, Pak Daris memperhatikan yang di kelas ini. Ya. Pak Daris memperhatikan kamu itu kadang kurang memperhatikan guru,
Ya. Kemudian kamu juga kadang ngomong dewe. Sering seperti itu enggak? Kamu merasa enggak seperti itu? Merasa. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Yang nggak perhatikan itu karena ngantuk. Karena ngantuk. Oke, sebentar. Bentar. Karena ngantuk. Nah, ini dia. Kenapa kok bisa ngantuk, Mas? Itu Pak, malamnya tidurnya kurang. Malamnya tidurnya kurang. Ya. Yang keras dong kalau ngomong. Ya, tak rekam. Ya. Oke. Kamu sering sekali di kelas kalau saya perhatikan yang kurang konsentrasi kan gitu. Ya. Iya nggak? Ya Pak. Merasa nggak seperti itu? Merasa Pak. Kira-kira dengan sikapnya seperti itu salah apa benar? Salah Pak. Salahnya di mana? Salahnya tidak memperhatikan Pak. Tidak memperhatikan. Ya. Selain itu Suka bercanda sendiri Pak. suka bercanda sendiri. Memangnya kalau bercanda sendiri salah? Salah nggak? Salah Pak, karena Oh, salah. saat pelajaran Salah kalau saat pelajaran. Harusnya bagaimana? memperhatikan. Terus bercandanya kapan? Saat istirahat atau saat break gitu Pak. Saat istirahat atau saat oke Mas Rizky Pratama, apa yang kamu dapatkan ketika kamu bercanda di dalam kelas saat pelajaran? Pak, nggak ada Pak, udah Nggak ada. nggak ada. Loh, tapi kok kamu lakukan? Kenapa? Terbawa suasana aja. Terbawa suasana. Memang temanmu juga sama seperti itu? Iya biasanya. Biasanya iya. Ya, sama bercanda terus gitu Pak. Bercanda terus. Awalnya dari kamu apa dari temanmu? Ya sama-sama gitu Pak. Gantian. Iya. Berarti podoai berarti ya. Nah, wah ini dia. Kok sampai seperti itu? Nah, Mas Rizky Pratama, dengan kamu bercanda seperti itu, baik enggak menurut kamu? Saya ulangi lagi. Tidak Pak. Tidak baik. Tidak baik ya? Tidak baik. Tidak baik. Baiknya bagaimana? Baiknya bercanda boleh tapi harus tahu waktu gitu. Bercanda boleh, tapi harus tahu. Ya. Terus lagi selain bercanda, apalagi kamu di dalam kelas? Sering tiduran. Sering ketiduran. Apa kok sering ketiduran? Malamnya dari malam itu kurang tidur terus pas di sekolah mengantuk. Oh, dari malam kurang tidur, akhirnya di sekolah ngantuk. Ya. Nah, tidur di kelas itu kira-kira baik nggak? Tidak baik Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya mendengarkan ke saat ada pelajaran gitu Pak. Mendengarkan saat ada pelajaran. Mas Rizky. Nah, ini Mas Rizky. Apa yang kamu kerjakan di malam hari kok bisa sampai kamu ketiduran di kelas? Kadang kalau malam gitu main Pak. Main. Mainnya di mana? Kadang main PS, kadang di kampung gitu. Kamu suka main PS? Ya. Tiap hari main PS-nya? Enggak Pak, kalau ada yang Ngajak? ya. Berarti lah gak ngajak? Enggak, di Nggak rumah main. aja. Tapi sering ada yang ngajak apa sering tidak ngajak? Sering ada yang ngajak. Oh, sering ada yang ngajak. Ya. Berarti mas bendino ini bulinan. Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang. Ya. Oke, berarti kamu karena main PS ini ya. Ya. Main PS. Siapa sih ngajak? Teman di kampung. Teman sekampung. Ya. Sekolahnya di SMK sini juga? Tidak Pak. Tidak. Oh, berarti dia sekolah apa enggak? Sekolah di SMK 9. Kira-kira mas, teman-temanmu yang ngajak kamu itu kalau di sekolahnya sana itu apa juga ngaturan? Kurang tahu saya Pak. Pernah nggak kamu tanya? Kalau mungkin sering bolos ya. Mungkin sering bolos. Ya. Wah, berarti kamu masuk di kelompok yang Membolos. membolos. Kamu berarti masuk di kelompok yang membolos itu. Ya, kira-kira kalau kamu masuk di lingkungan yang tidak baik dan kamu mau, kamu akan menjadi tidak baik atau menjadi baik? Kalau terjerumus bisa tidak baik. Nah, banyak terjerumusnya, banyak tidak terjerumusnya. Terjerumus. Banyak terjerumusnya, kan gitu ya. Ya. Akhirnya apa efeknya? Sudah merasakan efeknya? Ya. Ya, gitu ya.
kamu sudah merasakan efeknya. Terus kalau sudah seperti itu, kira-kira harusnya bagaimana? Itu Pak, tidak main malam kalau saat hari libur saja. Oh, main malam kalau saat hari libur saja. Berarti kalau pas hari belajar, hari efektif, Tidur cukup. tidur cukup. Malam ngapain? Kalau malam tidur mematikan HP, Tidur mematikan HP. Terus selain tidur dan mematikan HP, menyiapkan keperluan sekolah saat malam hari. menyiapkan keperluan sekolah. Selain menyiapkan keperluan sekolah, Kalau ada tugas PR dikerjakan. kalau ada tugas PR dikerjakan. Mengerjakan tugas PR, menyiapkan buat besok, tidurnya cukup. Terus ada lagi nggak selain 3 itu? Ada lagi? Itu aja Pak. Itu aja. Butuh belajar nggak? Malah anak Iya. sekolah itu. Belajar Pak. Nah, jadi jangan hanya sekedar menyiapkan tugas, tapi juga punya Belajar. kewajiban belajar. Untuk apa sih kalau kamu menyiapkan 4 itu semua dengan baik? Itu Pak, di sekolah itu lebih siap aja. Lebih siap aja. Ya, lebih siap terus lebih cepat menguasai pelajaran. Oh, lebih Mantap Pak. belajar, Lebih tertib. lebih tertib. Untuk siapa? Diri Kalau saya. untuk diri saya. Gitu. Ya. Kamu sudah melakukan itu selama ini? Kadang Pak. Kadang, Pak. Banyak tidaknya apa banyak kadangnya? Ya tidaknya Pak. Banyak tidaknya. Oke. Untuk apa sih ketika kamu bisa melaksanakan itu semua? Apa tadi? Untuk gimana Pak? Nah, kamu dengan melakukan itu tadi Ya. di dalam dirimu supaya apa? Ketika kamu melakukan itu, Supaya itu Pak, saya menjadi lebih disiplin Pak. lebih disiplin, terus apa lagi? Tertib. Tertib. Kemudian apa lagi? Melatih memiliki kewajiban Pak. Berlatih untuk punya kewajiban. Ya, Disiplin, tanggung tertib, jawab. berlatih untuk punya kewajiban dan tanggung jawab. Gitu ya. Baik enggak nilai-nilai itu buat Baik, dirimu? Pak. Baik. Siapa yang harus memunculkan nilai itu? Saya sendiri Pak. Diri kan? Bisakah dari orang lain? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Gitu ya. Nah, jadi harapan Pak Garis, kamu bisa memunculkan nilai-nilai itu dari dirimu, Ya Pak. jangan dari orang lain. Apa sih gunanya nanti kira-kira menurut kamu dari nilai-nilai yang baik tadi? Disiplin, menemukan tanggung jawab, tertib, ya. Apa? Itu Pak, Kak, mudah mencari pekerjaan, Ah, hidup lebih mudah di masyarakat Pak. biar bisa lebih mudah di masyarakat. Ya. Mudahnya bagaimana? Karena Pak memiliki rasa tanggung jawab Ah, dan kewajiban Pak. gitu. Oke, proses ini Pak Haris hanya bisa berdoa, hanya bisa mengarahkan kamu, tapi tidak bisa merubah kamu. Ya, Yang bisa merubah kamu adalah dirimu saya sendiri. sendiri Pak. Gitu ya. Ya. Kamu sudah tahu bagaimana harusnya, kamu sudah tahu kesalahanmu apa saja, dan harapannya itu bisa berubah dari diri sendiri. Ya. Kan nggak mungkin Pak dari setiap hari kalau kamu, ayo wae misalnya PR, kan nggak mungkin. Iya Pak. Ya. Ayo coba bilangan PR saya, kan nggak mungkin. Iya. Gitu ya. Ya. Nah, itu halaman tadi seperti itu. Semoga Mas Rizky bisa jadi lebih baik ke depannya. Ya Pak. Supaya apa tadi bisa hidup di masyarakat dengan Baik. baik, kemudian bisa mudah untuk mencari pekerjaan. Gitu Ya ya. Pak. Jaga sholatnya. Ya Pak. Ya. Tanpa adanya ridho dari Allah, maka bagaimana? Bisa Iya. nggak? Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kan susah jalannya. Iya. Minta ibadah doa sama Allah. Ya. Sholat dijaga doa. Ya. Usaha ikhtiar dan berdoa. Tawakal. Jangan lupa orang tua juga minta restu. Ya Pak. Ojo seneng nyakiti wong, Tua. manut nang wong tua. Gitu ya. Ya Pak. Hasil kamu bisa balik ke kelas ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan video saya yang sedang melaksanakan restitusi atau mencoba untuk membuat kesadaran anak muncul. Oke, Bapak Ibu, saya kira terkait dengan berbagai praktik baik ini cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa langsung raise hand. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan ini, atau untuk presensi ya, saya coba share dulu sebentar. Saya coba share terkait dengan link presensinya. Oke. Bu Afifah, oke, siap. Oke, terkait dengan link presensi sebentar ya. Saya akan tampilkan link presensi pada kolom chat. Saya akan tampilkan di kolom chatnya. Monggo Bapak Ibu sudah saya tampilkan, silakan bisa mengisi. Okay. Selain itu, apabila nanti Bapak Ibu guru ingin berkomunikasi atau berdiskusi terkait dengan disiplin positif ini, saya siap untuk berdiskusi baik secara mungkin secara daring ataupun secara luring. Sampai di sini materi yang saya sampaikan, ya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bu Rida selaku pembawa acara. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu beserta webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang didapat menjadi bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Dades selaku pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Marilah Bapak Ibu kita akhiri untuk acara webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara ini sampai di sini dan kita bertemu lagi di webinar pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu terkait dengan presensi ya. Jangan lupa untuk bisa mengisi link presensinya di kolom chat. Saya kasih waktu untuk mengisi kolom chat ini, melihat atau biar enggak kesulitan, Bapak Ibu bisa mengcopy link presensi tersebut, kemudian ditaruh di WA atau langsung ke browser sehingga bisa dibuka sewaktu-waktu. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang banyak sekali. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri nih Pak Daris. Terima kasih banyak.